ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku bagi Dia. Haleluya. Kami mau menghormati Tuhan di sini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada di hati kami. Engkau ada di sekeliling kami, karena Tuhan tidak terbatas dengan tempat dan waktu.
malaikat-malaikat Tuhan, kami menghormati Engkau juga hadir di sini. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di sini. Biarlah kami dapat memeluk Engkau Tuhan, menemukan Engkau dan mengalami Engkau Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit, kami akan mengalami sukacita dan kami sembuh oleh karena Tuhan. Mungkin kami datang dengan beban persoalan masalah, sepertinya kami tidak menemukan jalan. Ketika kami memeluk Engkau Tuhan, hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami menemukan jalan dan ada terang itu Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami dapat berjalan bersama Yesus dan mengalami pemulihan demi pemulihan daripada Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu kami temukan hari ini. Terima kasih. Berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengar pesan-pesan firman-Mu Tuhan, supaya kami semua menjadi jemaat yang kuat, bertumbuh, menjadi sehat, dan berkenan, dan mengalami Tuhan. Berfirman-Lah, urapi hamba. Urapilah kami semuanya, hamba-Mu yang tidak berguna, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hanya menyerahkan kepada Tuhan saja. Perkataan-perkataan firman Tuhan, itu yang akan meneguhkan dan memulihkan kami semuanya. Kami menolak segala siasat si jahat yang datang daripada iblis. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara terkasih, saudaraku. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, baik yang ada di gedung gereja ini dan juga yang ada di rumah umat Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur hadirat Tuhan. Saya percaya kita nikmati hari ini, amin. Dan pemulihan demi pemulihan akan kita alami. Pada saat ini Pastor Daniel sudah mengalami kesembuhan. Kita memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini, karena Tuhan baik, Tuhan ajaib, dan Dia bermurah hati, saudara. Amin. Nah, hari ini saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan tentang kedahsyatan dan keagungan Allah di tengah-tengah kita. Nah, ini tema yang spektakuler, tapi saya berharap dan berdoa kita boleh menikmati Tuhan, tidak hanya sekedar datang, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mengalami perjumpaan Tuhan Yesus di sini. Amin. Nah, firman Tuhan ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Kalau kita bicara tentang kedahsyatan, hari-hari ini orang kadang-kadang berpikir, aduh, gimana ya mengalami kedahsyatan Tuhan ya? Seperti apa keagungan Tuhan itu? Hari-hari ini sulit kita menemukan dan kesaksian orang mengatakan ada merasa kedahsyatan gitu ya. Yang ada sakit penyakit, betul ya. Corona semakin bertambah di mana-mana. Ada beberapa negara yang sudah lockdown katanya. Bukan lockdown, tapi lockdown beda ya. Nah, saudara terkasih, kita akan mendengar dan melihat bagaimana sebenarnya kita dapat mengalami kedahsyatan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat bagaimana nanti seorang panglima, namanya Panglima Naaman. Ini sering kita dengar, mungkin sering kita baca, tapi kita ingin menggali lebih dalam apa pesan-pesan Tuhan melalui kisah daripada Panglima Naaman. Sebelumnya kita membuka firman Tuhan, mari kita membaca di Keluaran pasal yang ke-19. Nah, saudara, ini kisah tentang bagaimana Musa dipakai Tuhan, dengan dia tidak pandai berbicara, tapi dia akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Awalnya mereka ada di tanah Goshen dan mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mari kita lihat Keluaran 19 ayat 17. Dan ketika mereka, bangsa Israel, pada bulan ketiga setelah orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka dibawa Tuhan tiba di padang gurun Sinai. Gurun Sinai ini
pada hari itu juga mereka akan bertemu dengan Tuhan. Ayat ke-17, mari kita lihat bersama-sama. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat 19, bunyi sangkakala, kian lama, kian keras, berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dengan guru. Ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Setelah ini saudara, peristiwa ini, Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, saudara. Saudara, kalau kita melihat kisah ini betapa Keluaran 19 ini, betapa Tuhan katakan kedahsyatannya kepada bangsa Israel. Kalau kita mundur cerita sebelumnya, saudara, bahwa bangsa Israel ini dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan ketika dikejar, Tuhan membelah laut menjadi terbagi dua. Mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Mukjizat itu adalah, kalau kita definisikan tentang mukjizat, itu adalah sesuatu atau peristiwa atau kejadian yang terjadi tidak masuk akal daripada manusia. Maksudnya tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Itu namanya mukjizat. Saya ulangi ya. Mukjizat itu adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada umat manusia, itu di luar akal sehat manusia. Tidak ada yang bisa berpikir bagaimana laut bisa terbelah dua, betul ya? Bayangkan dalamnya laut itu, saudara. Begitu dalamnya, sehingga ketika Tuhan melakukan mukjizatnya, itu laut itu terbelah dua, dan seperti ada jalan sehingga bangsa Israel bisa melewati laut yang begitu dalam dan begitu lebar dan begitu panjangnya, saudara. Tidak masuk akal, saudara. Tapi Tuhan kita ingin menyatakan kedahsyatannya. Amin, saudara. Dan kita akan melihat, saudara, pada waktu Musa juga membawa keluar dari tanah Mesir bangsa Israel, dia juga naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu perjalanan 3 hari mereka keluar dari Mesir. Tuhan meminta untuk Musa naik ke atas gunung. Nah, waktu di atas gunung itu, Tuhan menyatakan kedahsyatannya, saudara. Dengan berupa apa, saudara? Kita lihat ya di ayat ke-17 tadi. Dahsyat luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya. Ini pertama kali Tuhan menyatakan dirinya. Berbentuk apa, saudara? Asap, katanya ya. Asap yang begitu tebal, saudara. Saudara kalau masak di dapur, asapnya mungkin asap kecil, gitu ya. Tapi Pekanbaru juga pernah punya asap besar ya, waktu kebakaran hutan. Nah, tapi ini lebih daripada asap yang ada, saudara. Membubung seperti asap dapur, katanya. Dan disitulah Tuhan hadir. Dan banyak orang waktu itu, saudara, termasuk Musa, gemetar melihat betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Awan yang gelap, bukan gelap, awan yang tebal maksudnya. Kemudian waktu kita melihat juga di Wahyu 4 ayat 5, Tuhan menyatakan dirinya juga dengan suara gemuruh. Suara gemuruh itu seperti apa, saudara? Sangat kuat sekali, saudara. Suatu penampakan Tuhan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang hebat, yang tidak dapat diselami oleh manusia, tidak dapat dibayangkan oleh kita. Karena maaf kata, otak kita ini kan sebesar ini, saudara ya. Mungkin secara medis nggak bisa kita selami. Betul, saudara? Tak dapat kuselami betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Karena otak kita ini hanya kecil. Kita hanya bisa membayangkan Tuhan sebatas hanya akal, hanya pikiran saya saja. Kira-kira gitu, saudara ya. Tapi Tuhan menyatakan dirinya dahsyat, ajaib. Dia menunjukkan dirinya kepada Nabi Musa, saudara. Saudara yang terkasih, ini adalah cerita bagaimana bangsa Israel
mengalami perjumpaan dengan Allah yang hebat, Allah yang besar itu, saudara. Ada suara gemuruh, asap yang tebal. Dia Allah yang tak dapat ditandingi oleh Allah-Allah yang lain, saudara. Lalu bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami kedahsyatan, mengalami keagungan Tuhan, saudara? Mari kita lihat, ini satu kisah yang luar biasa. Dan saya sangat diberkati dan saya percaya kita diberkati juga semuanya. Amin. Ini kisah tentang seorang panglima, namanya Panglima Naaman. Jadi kalau kata Naaman itu saya coba searching, saudara. Naaman itu artinya orang yang sedap gitu, orang yang menyenangkan. Namanya saja sudah ada makna, saudara. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja. Dan kebetulan juga pembacaan firman Tuhan saya juga ada di sini, saudara ya. Naaman disembuhkan. Mari kita lihat ayat yang pertama ya. Saya akan baca ayat ganjil, lalu saudara ayat kedua, nanti terakhir di ayat yang ke-14 ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Saya akan baca pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8, ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan.
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan iman, saudara. Nah, saudara, ini kisah seorang Panglima Naaman. Nah, Panglima Naaman ini adalah orang yang terpandang. Kalau kita lihat dari ayat pertama ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana Naaman ini disembuhkan oleh nabi, namanya Nabi Elisa, ya saudara ya. Nah, ini kisah yang luar biasa. Karena apa? Naaman ini adalah orang terpandang. Dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Sebenarnya ini dia punya pasukan. Kalau seorang panglima pasti punya pasukan. Ada juga jenderal yang nggak punya pasukan gitu ya. Nah, saudara yang terkasih, dia adalah seperti seorang jenderal yang besar di negeri Aram, saudara ya. Dan mereka sering berperang melawan bangsa Israel. Nah, waktu itu saudara, ketika dia disayangi, dia terpandang, dia terhormat, tapi ada satu kelemahannya, saudara. Di balik jubahnya, kegagahannya, kebesarannya, saudara, terpandangnya dan terhormatnya Naaman ini, saudara, ya, ada satu penyakit dia yang sangat mengganggu dia, saudara. Itu namanya penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang sangat mengganggu sekali, dan bisa dikatakan beberapa riset saya lihat penyakit kusta ini adalah kelainan pada kulit, saudara ya. Sehingga ini bisa menyebabkan penularan juga. Bahkan kalau orang sakit kusta pulang ke rumah, itu bisa menularkan melalui pakaian dan apa yang dikenakannya, saudara. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit yang tanda kutip memalukan gitu ya, aib. Banyak orang pada masa itu menghindari kalau orang sakit kusta, kira-kira gitu. Dan pada waktu itu, saudara, di banyak orang pada saat itu sedang mengalami sakit kusta, saudara. Dan salah satunya adalah Panglima Naaman. Pada saat itu dia dengan rombongannya membawa banyak pasukan, lalu menangkap seorang anak gadis, dan anak gadis ini ternyata berasal dari Israel, saudara. Nah, seorang gadis menjadi seperti asisten rumah tangga. Mereka jadikan pembantu di rumahnya, saudara. Ketika gadis ini berkata, "Tuanku, Panglima," katanya, "Pak Naaman," katanya, "ada aku dengar kabar di Samaria." Karena waktu saudara Nabi Elisa itu ada di Samaria, saudara. "Pergilah ke Samaria, di sana nanti ada namanya abdi Allah," maksudnya seorang nabi atau hamba Tuhan, namanya abdi Allah, saudara. Pada saat itu, saudara ya, waktu dia mendengar itu, ini satu yang luar biasa, saudara. Naaman meresponinya, dan dia langsung pergi kepada Raja Aram, dan Raja Aram pun sangat respon sekali. Oke, baiklah. Karena pada saat itu, saudara, orang mempercayai bahwa sakit kusta ini dapat disembuhkan oleh Tuhannya bangsa Israel, saudara. Jadi waktu itu, saudara, banyak yang mendukung Panglima Naaman ya, saudara ya, untuk dia pergi ke Samaria. Istrinya pun mengizinkan, akhirnya dia berangkat, saudara. Tapi sebelum dia berangkat, dia meminta surat, biasanya ada surat jalan, saudara ya. Kalau hari-hari ini orang kalau melewati daerah penyekatan selalu, mana surat bebas dari COVID, atau surat pengantar, atau surat jalan gitu, saudara. Akhirnya surat itu dibawa oleh Panglima Naaman melalui pasukannya, diberikan kepada Nabi Elisa, saudara. Karena Nabi Elisa mendengar itu kan. Tapi sebelum diketahui oleh Nabi Elisa, diterima oleh raja, namanya Raja Israel, saudara. Raja Israel menerima waktu itu, saudara, namanya Yeroboam, saudara. Dia bingung, bagaimana mungkin saya dapat menyembuhkan Naaman, katanya. Apalagi Naaman ini adalah musuh bebuyutan bangsa Israel, saudara. Apakah dia jangan-jangan dia mau mencoba melalui surat ini menghina saya? Emangnya saya Tuhan dapat menyembuhkan orang sakit kusta? Kira-kira gitu, saudara ya. Dia nggak terima, dia protes, saudara. Dia protes. Ada-ada saja nih Raja Aram, saudara. Bagaimana pula saya bisa menyembuhkan Panglima Naaman, katanya ya. Tapi waktu Nabi Elisa mendengar ini, saudara, luar biasa. Dia sangat respon, dia berkata, "Izinkanlah Naaman tersebut untuk datang ke Samaria," saudara.
Nah, saudara, waktu itu Naaman sangat senang sekali karena dia berharap dia orang yang terpandang, tapi ada satu penyakitnya, saudara. Ini yang sangat memalukan bagi dia. Dia berharap mengalami kesembuhan, saudara. Tiba di Samaria, tidak seperti yang dibayangkan oleh Naaman. Naaman berjumpa dan Nabi Elisa hanya mengirim seorang pasukan untuk bertemu dengan panglima besar Naaman, saudara. Bayangkan, yang datang adalah seorang panglima, seperti saat ini seperti panglima TNI gitu ya, yang menjumpai hanya seorang prajurit. Prajurit yang rendahan, kira-kira gitu ya. Masa orang begini yang diutus oleh Nabi Elisa bertemu saya? Jadi dia merasa terhina, saudara. Lalu dia tanya, ada apa kamu datang? Saya ingin menyampaikan pesan bahwa Pak Naaman, kalau mau disembuhkan, percaya kepada Tuhan yang bangsa Israel, pergilah ke sungai Yordan, katanya. Pergilah ke sana, katanya ya. 7 kali engkau nyemplung, saudara. Jadi sungai Yordan waktu itu, pada kondisi itu airnya seperti sungai Siak, saudara. Ya, mungkin ya pada saat itu airnya kuning, mungkin ya kira-kira begitu, saudara. Bagi Naaman, aduh, sepertinya masih banyak sungai-sungai yang lebih bersih daripada sungai Siak, kira-kira gitu, saudara. Lebih bersih daripada sungai Yordan. Kalau orang kita Toba bilang lebih bersih lagi air Nauli di Danau Toba, kira-kira gitu, saudara, daripada sungai Siak. Pantai Parbaba yang begitu indah, kira-kira, saudara. Ngapain pula saya harus mandi di sungai Siak, kira-kira gitu. Bayangkan Naaman merasa terhina, Naaman merasa seperti direndahkan sebagai seorang panglima perang di negeri Aram, saudara. Dan hatinya gusar. Naaman mulai protes. Dia mulai, aduh, lebih baik gak usahlah disembuhkan, pulang saja saya ke negeri Aram, saudara. Terkadang kehidupan kita demikian, saudara. Banyak orang ingin disembuhkan, banyak orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Tuhan mau memberikan kedahsyatan, keajaiban, tapi kita kadang-kadang pilih-pilih orang mana yang cocok bisa menolong saya. Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah melakukan mujizatnya, dia bisa pakai siapa saja, saudara. Amin. Siapa saja dia pakai, kita harus mau merendahkan hati, saudara. Karena kunci orang yang mau mengalami kedahsyatan Tuhan adalah orang yang mau merendahkan hati. Panglima Naaman gusar hatinya, dia mulai panas. 7 kali nyemplung di sungai Yordan seperti orang kurang kerjaan. Lalu datanglah pasukannya, staf-stafnya berkata, udahlah Pak Naaman, katanya mau sembuh, kita udah jauh-jauh datang, kira-kira perjalanan mereka udah jauh, saudara. Mereka bawa apa? Bawa emas, bawa persembahan, ya, uang shikal. Ini gimana nih kalau pulang lagi? Akhirnya Naaman melembutkan hatinya, saudara. Dia menerima itu. Baiklah, yang penting saya sembuh. Pergilah dia ke sungai Yordan. Mungkin dia sedikit ya melihat airnya warnanya kuning kotor sekali seperti sungai. Atau saudara pernah ke Dumai? Itu airnya seperti apa, saudara? Kalau kita pelayan misi itu ada airnya seperti warna Coca-Cola atau warna teh yang sangat pekat sekali, saudara. Dia mulai menyemplungkan dirinya seperti gitu ya. Yang penting sembuh, saudara. Dan kedahsyatan Tuhan terjadi, saudara. Dia mengalami kesembuhan. Dia nyemplung 7 kali. Demi nama Allah bangsa Israel, aku pasti sembuh. 7 kali, saudara. Yang ketujuhnya, dia sembuh, saudara. Dia lihat kulit-kulitnya, saudara, bersih seperti seorang anak-anak. Anak kecil, saudara, pasti lebih lembut, saudara, ya. Kulitnya lembut, ya. Kalau lalat hinggap mungkin terpleset, begitu licin, dan Tuhan membersihkan penyakit-penyakit kulitnya, saudara. Aku sembuh, kata Naaman, aku mengalami kesembuhan. Ada satu perkataan Naaman yang luar biasa, saudara. Naaman ini adalah orang kafir menurut orang bangsa Israel, tapi sembuhkan dia. Amin. Dia adalah orang-orang bukan pilihan. Dia orang-orang yang kafir menurut bangsa Israel. Orang-orang yang dinomor duakan pada saat itu.
Tapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, saudara. Dia dapat menyembuhkan orang-orang bukan daripada umat Israel. Tanda bahwa Allah juga ingin menyatakan kedahsyatannya kepada juga suku-suku yang lain, saudara. Amin. Kedar dan Nebayot, suku M1, M2 akan datang berhimpun kepada Tuhan dengan membawa emas, mur, kemenyan, hasil tanah Arab itu, saudara, supaya mereka menyembah Allah yang hidup, Allahnya bangsa Israel. Dan itu menarik banyak bangsa-bangsa lain. Dan nama Elisa semakin terkenal, nama Tuhan pun semakin dikenal oleh orang-orang Aram, saudara. Karena melalui Panglima Naaman, nama Tuhan dimuliakan. Apa katanya, saudara? Mari kita lihat di ayat yang 14, saudara ya. Maaf, yang ke-15. Setelah Naaman sembuh, ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah, maksudnya Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Amin, saudara. Dia berkata, baru aku lihat, selama ini aku menyembah patung-patung, menyembah kuil-kuil, tapi ada Allah yang hebat, ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang keagungannya dinyatakan melalui sakit kustaku. Aku sembuh. Yang kedua, saudara, pada saat itu banyak orang mengalami sakit kusta, saudara ya. Mari kita lihat sebentar di Lukas pasal yang keempat, saudara. Silakan dibuka. Yang keempat, ayat 27. Kita lihat, saudara. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang sakit kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun, mari perhatikan, saudara, dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman. Dia adalah orang Syria itu. Dari semua yang sakit kusta, hanya Naaman yang sembuh, saudara. Wow, betapa senangnya, bersukacitanya Naaman mengalami kesembuhan. Bukan hanya itu, saudara, Naaman mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui Nabi Elisa. Naaman menemukan Allah yang sesungguhnya, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak goyah dengan janji-janjinya, bahwa dia juga ingin menyelamatkan segala suku bangsa. Tidak hanya bangsa Israel yang dia kasihi, tapi dia juga sayang kepada semua umat manusia. Betapa dia sayang, dia mau menyembuhkan itu karena dia sayang kepada Naaman. Betapa sayang dan kasihnya kepada Naaman, saudara. Apalagi saudara dan saya, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah jemaat yang khusus, spesial di mata Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah goyah firman-Nya dari sekarang untuk selama-lamanya, saudara. Baru aku tahu bahwa ada Allah di bangsa Israel yang dapat menyembuhkanku. Dan kabar itu menyebar, saudara. Mungkin kalau pada saat itu ada WhatsApp, ada Facebook, berita itu sudah sampai kepada banyak orang, saudara. Dan orang memuji nama Tuhan, Tuhannya bangsa Israel, saudara. Saudara yang terkasih, ini bukan bicaranya penyakit disembuhkan, tapi Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya. Dia ingin menyatakan keagungannya kepada semua orang di muka bumi ini. Dan saya percaya juga kita juga akan mengalami kedahsyatannya, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan di Mazmur, saudara ya. Kita lihat Mazmur, bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan kedahsyatannya sejak kita lahir, saudara ya. Mazmur 39, kalau Naaman pun dapat mengalami kedahsyatan Tuhan, pada hari-hari ini kita juga akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin, saudara. Tidak hanya di perjanjian lama,
tapi juga Tuhan mau menyatakan kedahsyatannya pada hari ini, saudara. Kalau kita mau merendahkan hati, mau melembutkan hati kita di hadapan Tuhan, mari kita melihat bagaimana Mazmur 39 ayat yang ke maaf ya, saya salah lihat. Mazmur ya ayat 16. Maaf, boleh ditampilkan tadi yang saya kasih Mazmur ya. Itu Mazmur berapa ya? Mazmur 69 ya. Mari kita lihat, saudara. Sebentar ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara yang terkasih, mengalami kedahsyatan Tuhan itu bukan sesuatu hanya bicara mujizat. Amin. Sejak kita dalam kandungan pun, saudara, Tuhan sudah menenun kita, saudara. Dia membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita, saudara. Ibu saya dan ibu saudara ya. Karena ibu kita pasti beda. Saudara yang terkasih, dia menenun kita sejak kecil. Sejak belum kita lahir, belum kita dikandung oleh ibu kita pun, hari-hari kita sudah ditenun oleh Tuhan. Dia menenun kita sebelum bakal anak. Dia sudah menjadikan kita indah. Betapa dahsyat ajaibnya Tuhan kita, saudara. Amin. Dan kejadian kita dahsyat sejak dalam kandungan. Tuhan sudah menyatakan kedahsyatannya. Dan kita mengalami kedahsyatan itu sebelum saudara dan saya pun sudah lahir, saudara. Amin, saudara yang terkasih. Saya mau mengatakan bahwa mengalami kedahsyatan itu bicara juga akan mengalami kedahsyatan bagi keluarga-keluarga kita, saudara. Kedahsyatan itu kita alami juga secara pribadi, saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengalami Tuhan dan berjumpa dan berjalan bersama Tuhan. Itu adalah kedahsyatan. Waktu kita mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan hari-hari dan masa depan kita sudah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Dan saya percaya kalau Naaman sudah mengalami itu, saudara, Tuhan juga sayang sama umatnya di tempat ini. Dia rindu, saudara, kita datang kepada Dia, berjalan bersama Yesus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, kadang-kadang kita berpikir, biarlah aku memiliki kebutuhan. Tuhan tidak melakukan mujizatnya kepada apa yang kita butuhkan. Itu suka-sukanya Tuhan. Dia mau melakukan mujizat kepada siapa, saudara. Amin. Dengan sesuka hatinya, dengan apa yang Dia mau Dia lakukan, saudara. Kalau bangsa Israel, Panglima Naaman, dia sembuhkan, dia pulihkan. Dia juga bawa tiang api dan garam kepada bangsa Israel. Tuhan yang sama juga akan menolong kita dan memberikan kedahsyatan demi kedahsyatan hidup kita, saudara. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini meneguhkan saya. Saya ingin berbagi cerita, saudara. Kami melayani Tuhan. Kami hidup sebagai orang-orang yang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, saudara. Saya ingin menyaksikan, beberapa bulan ini saya mengalami sakit. Waktu saya sakit, saudara, saya pikir ya ini sudah waktunya gitu ya. Kadang-kadang, Tuhan, saya rindu setiap kali saya sehat, saya selalu berusaha memberi waktu. Saya berusaha memberi waktu untuk baca firman, melayani Dia. Kadang-kadang saya dipanggil, ayo kita melayani Pak Rudolf. Saya berangkat, saudara. Tapi ketika saya mengalami sakit, Tuhan, rasanya waktu ini begitu berat dan saya sepertinya tidak ada waktu lagi, saudara. Tapi selalu saya katakan, Tuhan, kalau aku tetap sehat, aku tetap terus melayani Tuhan. Dan ada suatu pengalaman yang dahsyat saya alami, saudara. Dan juga istri saya, ibu, saudara. Kami punya kerinduan membuat sesuatu di samping rumah kami, saudara. Dan pada masa pandemi ini banyak keluhan, banyak orang mengatakan, ini susah, ini sulit. Kalau kita melakukan ini, ya pasti tantangannya adalah gak akan mungkin terjadi, saudara. Beberapa hari yang lalu, Tuhan menyatakan dirinya, saudara.
bahwa kita pun dapat mengalami kedahsyatan itu, saudara. Amin. Tuhan pertemukan dengan seseorang tanpa sengaja, saudara, di satu bank, dan orang ini orang percaya, seorang ibu, dan dia mengatakan, kalau bapak, ibu mau pingin melakukan ini, ada jalurnya seperti ini. Saudara, kami melihat betapa Tuhan baik, saudara, dan kami melihat, wah ini, kalau ini jalan Tuhan, pasti saya merasakan damai sejahtera. Kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Dan kami mulai berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini menjadi jalan Tuhan, Tuhan pasti akan mempermudah, membuat satu jalan yang kadang-kadang, aduh, prosesnya panjang ya, melelahkan. Tapi Tuhan potong semua apa yang saya batasi kepada diri saya kepada Tuhan. Saya terbatas untuk membayangkan Tuhan itu bekerja. Kadang-kadang manusia memikirkan kalau bekerjanya Tuhan dengan cara seperti ini, Tuhan pakai nanti orang ini gitu ya. Kita suka pakai akal pikiran kita, tapi Tuhan di luar semua yang kita rencanakan dan kita pikirkan. Tuhan menyatakan kedahsyatannya, saudara. Tak pernah dipikirkan oleh manusia, gak pernah kubayangkan, tapi Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Tuhan buka jalan, dan kami besok akan membangun rumah, saudara. Dan di sebelah rumah kami ini, kami melakukannya dengan sukacita. Tuhan, kami tahu sekalipun kami terbatas, pendapatan kami juga ya bisa dikatakan hanya datang dan menumpang lewat, saudara. Ya, saya nggak tahu lebih banyak nyangkutnya atau apa. Tapi kami lebih banyak hanya datang dan numpang lewat, saudara. Tapi Tuhan tidak membatasi dirinya supaya keagungan, sorak-sorai, kemuliaan Tuhan Dia nyatakan, saudara. Amin, saudaraku. Kami bersukacita, Tuhan, kami bersukacita. Bukan karena hanya Tuhan menolong kami, tapi Engkau menyatakan kebesaran dan kedahsyatan-Mu, Tuhan. Tapi sukacita kita bukan hanya itu, saudara. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, aku mau memeluk Engkau, Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kita, kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia Tuhan yang dapat dipercayai, saudara. Dia Tuhan yang dapat tidak hanya menolong, tapi menuntun kita. Mana jalan-jalan rancangan-rancanganku yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. 2 tahun terakhir ini, saudara, banyak rancangan-rancangan kita sebagai manusia, sebagai pebisnis, atau seorang pelayan, atau seorang pekerja, semuanya berantakan. Dan saya harus mengubah polanya, saudara. Polanya Tuhan yang kita ikuti, saudara. Dan saya percaya Naaman juga mengalami perubahan itu, saudara. Dia tidak lagi mengikuti kuil-kuil, dia tidak lagi memberikan persembahan kepada berhala-berhala itu. Tapi dia persembahkan kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Kalau kita lihat ayat berikutnya, saudara. Waktu itu, saudara, Nabi Elisa menolak, saudara ya. Kita kembali kepada 2 raja-raja ini, saudara. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah, ayat 15. Dan setelah sampai, tampil ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Ayat 16, saudara. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak, saudara. Nabi Elisa tahu bahwa dia melakukan itu karena Tuhan. Amin. Dia tidak berharap imbalan. Amin, saudara. Dia tidak berharap sesuatu yang datang kepada dia. Dia melayani dengan tulus. Dia berkata-kata, pergilah ke sungai Yordan, menyemplunglah sana 7 kali, pasti akan sembuh. Karena itu salah satu iman percaya daripada Naaman, saudara. Amin. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, Tuhan, kami ingin dapat ini, kami ingin dapat berkat ini. Itu tidak salah, tapi Tuhan mempunyai cara yang terbaik, yang indah pada waktunya untuk memberkati kita, saudara. Nabi Elisa tahu berkat dari mana yang dia akan terima. Amin, saudara. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, lakukanlah itu dengan seperti untuk Tuhan, saudara. Saya bilang, saya hamba Tuhan, tapi saya tidak pernah lagi mau berharap kepada manusia. Kalau dikasih, puji Tuhan, haleluya 16 kali. Kalaupun tidak, aku percaya, aku mempercayai Engkau dahsyat, Engkaulah sumber.
kasih karunia, sumber anugerah yang tidak pernah kekurangan. Betapa kaya, betapa mulianya Tuhan kita. Dia terlalu kecil, dia hanya memberikan kita emas berlian, saudara. Amin. Dia memberikan hidup kita, keselamatan kita. Makanya dia berkata, kedahsyatan Tuhan juga tidak hanya menyembuhkan Naaman, tapi waktu Yesus datang ke dunia ini, betapa tak masuk akalnya orang-orang Kedar Membayar. Bagaimana Tuhan kan hadir di muka bumi ini? Bukankah dia Tuhan ada di sorga? Bagaimana dia hadir di muka bumi ini? Itulah karena begitu besarnya kasihnya, sayangnya dia kepada manusia. Dia utus Yesus supaya kita yang mati menjadi hidup, saudara. Bukit Golgota adalah tempat yang maha dahsyat Tuhan bekerja, saudara. Dia mati untuk kita hidup, saudara. Dia mati supaya kita mengalami pemulihan, saudara. Yesus mati supaya kita bangkit dan mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Amin. Kita tidak lagi cara pandang kita seperti dunia ini. Sebagai seorang mahasiswa, kita cara memandang kita, aku mau berserah kepada Tuhan seberapapun nilaiku, tapi aku mau mempersembahkan kepada Tuhan. Bagianku adalah mempercayai Tuhan. Sebagai istri, sebagai suami kadang-kadang harus mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi kalau dia mempercayai Tuhanku maha dahsyat akan mencukupiku sekalipun masa-masa COVID ini. Amin, saudara. Masa-masa sukar ini. Amin, saudara. Sebagai pengusaha pun kita perlu mempercayai dia. Iman itu muncul karena kita mempercayai dia. Bukti segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi dia sudah sediakan bagi kita, saudara. Waktu kami liburan, saudara, saya membawa anak-anak kami pergi ke daerah Pantai Parbaba, saudara. Waktu saya baru sembuh sakit, kami liburan. Kami naik mobil, lalu saya bawa mobil. Anak saya bertanya, "Pak, nanti di Medan ada ini, ada itu, pasti ada, nak." Sebagai seorang bapak, pasti dia akan menyediakan apa yang diperlukan anaknya, saudara. Nanti nyampe di Medan, kita terbang naik pesawat, naik apa ke Danau Toba? Pasti papa akan cari rental mobil yang terbaik untuk Muna. Kira-kira gitu, saudara, ya. Seorang bapak saja tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tahu membuat kenyamanan. Apalagi bapak kita di sorga, saudara. Amin. Saya membangkitkan semangat kita, saudara. Jangan mundur, jangan berhenti sampai di sini, saudara. Terus berlari, cari Tuhan. Kerajaannya dicari, maka semua itu akan ditambahkan, saudara. Nah, saya percaya masa-masa ini akan berlalu. Dan masa-masa kita yang indah itu, saudara. Ada waktu yang indah akan Tuhan sediakan bagi kita. Untuk kita menerima janji Tuhan itu, saudara. Bukan hanya sakit yang sembuh, tapi Tuhan menyatakan mujizat dan kedahsyatannya bagi kita yang tak pernah aku bayangkan. Tapi Tuhan sediakan bagi kami. Hari-hari kita Tuhan sudah perhitungkan, hari-hari kita Tuhan sudah sediakan indah pada waktunya, saudara. Kalau waktunya nggak indah, itu bukan dari Tuhan, saudara. Amin. Tapi waktunya indah itu dari Tuhan. Tepat waktunya. Kalau merasa kita nggak damai sejahtera, berarti bukan dari Tuhan. Tapi waktunya indah. Kalau dikatakan indah pada waktunya di pengkhotbah, berarti itulah waktunya Tuhan. Sabar kalau belum waktunya Tuhan. Amin. Demikian juga kita seorang mahasiswa, seorang excellent woman. Amin. Seorang Bapak Sion, kita ingin melihat gerakan di gereja di tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Indah pada waktunya, saudara. Jadi Tuhan mau kita mengikuti jalan-jalan Bapa, saudara. Jangan serupa dengan dunia ini, katanya. Amin. Amin, saudara. Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati itu. Berarti kalau dikatakan menyerahkan, berarti tidak ada yang ditahan-tahan, saudara. Kalau masih ada di antara kita masih menahan, lepaskanlah itu dengan sukacita. Tuhan, ini milik Tuhan. Tuhan hanya minta kami mengelolanya. Kelolalah dengan baik. Rawatlah apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau kau punya seorang istri, ya rawatlah istrimu dengan baik. Itulah cara kita menghargai Tuhan dan menghormati Dia. Kalau diberi rumah, hargai dan hormati dengan cara apa? Merawat rumah itu, saudara. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah talenta yang harus kita kerjakan, saudara. Amin. Supaya talenta itu bertambah, saudara. Berlipat-lipat ganda, saudara.
Karena suatu kali nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan. Saya nggak tahu apakah di rumah sakit atau di ladang misi atau saudara lagi ada di mana. Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau kerjakan dengan talenta yang sudah kuberikan, karunia-karunia itu, saudara. Baik waktunya, tidak baik waktunya, tetap semangat mempercayai Dia bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, keagungannya. Kita bersorak-sorai, kita bersuka. Kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan, karena engkau ingin mengalami kedahsyatan Tuhan dengan kerendahan hati, saudara. Terakhir, saudara, mari kita lihat di Mazmur 66, saudara. Bersorak-sorailah, katanya, saudara, ya, bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Ayat 3, Mazmur 66 ayat 3, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Amin, saudara. Memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Amin. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Amin. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Sedikit aminnya. Amin. Mari kita bersuka cita. Saya ingin angkat satu pujian. Ya. Ku bermazmur bagi nama Tuhan. Ya. Dari awal, saudara. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya. Malaikat Tuhan ada di sini melihat pujian kita. Mari kita tinggikan Dia di atas segalanya. Tuhan, Engkau maha tinggi, ya Tuhan. Angkatlah tanganmu, saudara, nikmati Dia, jangan tinggalkan Dia. Hampirilah Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan kami, dimuliakanlah namamu atas seluruh bumi. Dari awal kita sama-sama katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Belum pun kami dikandung oleh ibu kami, Engkau sudah menjadikan kami dahsyat dan ajaib. Di dalam kandungan Engkau sudah menentukan hari-hari kami. Engkau sudah merancangkan kehidupan kami. Engkau sudah merancangkan masa depan kami. Tidak ada rancangan yang kecelakaan, tidak ada rancangan yang penuh dengan kesukaan saja, tapi kami akan menerima rancangan yang penuh dengan sejahtera, rancangan yang penuh dengan sukacita. Pada akhirnya kami akan bersukacita karena Tuhan. Pada akhirnya kami sorak dan bermazmur bagi nama Tuhan. Biarlah jemaat ini mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Tidak hanya pada hari ini, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kami bermazmur bagi nama Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan. Berkatilah para tidak lagi mengecilkan Tuhan, tapi dia melihat betapa besar Tuhan di dalam bisnis. Karena dia mengandalkan Tuhan yang maha dahsyat. Kami mahasiswa, tidak yang mustahil akan ada orang-orang mahasiswa, anak-anak muda di sini yang Engkau berkati menjadi kecerdasan, pintaran, hikmat Tuhan, sehingga kami semuanya mengalami kedahsyatan. Diberkatilah kami sebagai seorang istri, diberkatilah sebagai seorang suami, yang kami boleh diberkati Tuhan menjadi takut akan Tuhan, mendidik anak-anak kami pengenalan akan Tuhan. Itulah yang membuat kami bersuka cita, Bapak. Terima kasih pada hari ini Engkau menyatakan Engkau baik, God is good. Engkau sayang kepada umat-Mu, Engkau sayang kepada jemaat ini, sehingga Engkau mengizinkan terjadi untuk kami semakin terbang tinggi Tuhan. Kami semakin terbang tinggi, seperti yang Tuhan mau melampaui segala keterbatasan kami sebagai manusia. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau tidak goyah sekalipun kami tidak setia. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Sekalipun kami tidak taat, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Kami memeluk Engkau, kami berjumpa dengan Bapa. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih betapa dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan.